teman-teman, perkenalkan nama saya Dayati Erni Cahya Ningrum. Di sini saya akan mempraktikkan berbagai macam ragam gerak untuk memenuhi tugas mata kuliah koreografi. Oke teman-teman, gerak itu sudah ada sejak manusia itu sudah lahir. Itu menurut pendapat para ahli yaitu Morris. Apa saja sih teman-teman contoh gerak? Contoh gerak yang pertama akan saya peragakan atau saya praktikkan, yaitu ragam gerak menangis. Manusia sejak lahir itu kan sudah pertama kali bayi lahir gitu kan, dia menangis. Itu sih peragaan dari saya. Terus biasanya tuh bayi itu angin tangannya, atau manusia dewasa menangis kan kayak gitu ya teman-teman. Itu terlalu dramatis teman-teman, maaf ya. Dan selanjutnya adalah gerak tertawa. Manusia ketika tertawa dia itu akan melakukan sebuah gerakan ya teman-teman. Ada yang tertawanya menutupi mulutnya, ada yang tertawanya langsung terbahak-bahak, nggak lucu ya teman-teman, maaf. Dan selanjutnya ada yang namanya ketika ketawa tuh dia tepuk tangan loh teman-teman. Ada teman saya loh kayak gini. Ada yang seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah ketika manusia heran, dia juga akan melakukan gerakan ya teman-teman. Apa sih gerakannya? Biasanya dia akan mengerutkan kening. Biasanya ketika dia terheran atau terkejut, dia nggak nyangka banget. Biasanya kayak gitu ya teman-teman. Itu sebuah refleks ya, itu manusiawi teman-teman. Yang selanjutnya adalah gerak kesakitan. Ketika saya dicubit, saya refleks bunyi au, itu mulut saya juga akan bergerak ya teman-teman, dan juga sakit. Itu contohnya ya teman-teman. Yang selanjutnya kita akan mengenal berbagai macam gerak. Apa saja itu geraknya ya teman-teman? Yang pertama adalah discovered action. Yang kedua adalah absurd action. Yang ketiga adalah turn action. Yang keempat adalah kecampuran tiganya, atau campuran tiganya itu ya teman-teman, mix action. Oke, yang akan saya jelaskan yang pertama dan saya akan berikan contoh adalah discovered action. Discovered action adalah ketika kita atau gerakan kita itu menyesuaikan dengan lingkungan. Apakah itu teman-teman? Contohnya ya teman-teman, ketika kita kedinginan, kita akan langsung refleks, tubuh kita akan gemetar dan akan begini ya teman-teman. Ketika kita kepanasan, kita refleks akan haus, kita akan gini biasanya. Dan refleks setiap orang atau gerakan setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Yang selanjutnya apa sih yang akan kita kenal? Yaitu gerakan absorption action. Gerak ketika kita menyerap dari asal-usul lingkungan. Contoh, pada zaman dahulu ketika para raja datang, para abdi dalam yang mengikutinya akan spontan atau refleks bergerak. Ketika raja duduk atau raja datang, akan gini. Itu refleksnya akan berbeda-beda ya teman-teman di setiap kebudayaan atau setiap daerah. Dan ada juga ketika bersalaman, ada yang seperti ini, ada yang begini. Itu kita menyerap dari lingkungan ketika kita bergerak. Yang selanjutnya adalah turn action, gerak ketika dilatih atau diajarkan. Contohnya gini loh teman-teman, ketika nantinya saya menjadi seorang pendidik, saya akan mengajarkan anak usia dini itu menari. Ayo sini menari kelinci sama ibu guru, contohnya gitu ya. Saya akan menyatakan gerak kelinci kayak gini, lompat kelinci, melompat, lompat. Itu kan akan menimbulkan sebuah gerakan ya teman-teman, yang harus diajarkan atau dilatih. Karena anak usia dini itu memahami itu perlu dilatih teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah gerakan menurut maksud oleh para ahli, yaitu Desmond Morris atau Morris. Apa itu gerakannya teman-teman? Ada 4 gerakan, yaitu gerak murni, maknawi, gerak kiang, dan juga gerak berpindah tempat. Apa itu gerak murni? Gerak murni adalah gerak wantah yang indah tetapi tidak mempunyai makna. Ketika saya jalan ya teman-teman, contohnya saya akan jalan begini doang. Atau ketika saya menggerakkan lengan, ya sudah, saya tinggal menggerakkan lengan. Itu yang dinamakan dengan gerak murni. Apa sih bedanya dengan gerak maknawi? Gerak maknawi adalah gerak yang indah atau gerak wantah yang sudah diperindah, tapi itu sudah memiliki makna atau sudah memiliki makna. Itu gerak maknawi. Contoh ketika saya jalan, kan kalau gerak murni kan tinggal gini ya teman-teman, biasa saja. Tapi kalau kita mengacu pada gerak maknawi, kita jalannya akan gini. Ketika pada sebuah tarian ya teman-teman,
dan mengayunkan lengannya gini, ada gerakan yang diperindah. Atau contohnya ketika para petani memacul, kita kan gerak murninya contoh kayak gini aja ya. Gerak maknawinya gimana sih teman-teman? Diperindah lagi. Kita mencakulnya ada gerakan gini. Bisa gini juga teman-teman, bisa juga kayak gini teman-teman. Itu bermacam-macam ya, tergantung gerak maknawi yang kita kreativitaskan sendiri-sendiri. Oke, gerak maknawi itu banyak banget jenisnya ya teman-teman. Ada gerak maknawi insidental. Gerak maknawi insidental itu yang secara pribadi, contoh ketika kita menggaruk atau bersih. Nanti ketika kita membuat sebuah tarian kan bisa diatur kreativitasnya. Yang selanjutnya adalah gerak maknawi ekspresif. Apa itu gerak maknawi ekspresif? Gerak maknawi ekspresif adalah ketika muka itu menunjukkan ekspresi yang berbagai macam ya teman-teman, ketika kita mengkelingkan mata atau sebagai lainnya. Yang selanjutnya adalah gerak maknawi. Ada maknawi skematik. Ketika kita hanya mencontohkan sebagian tetapi para penonton kita sudah paham. Gimana sih contohnya teman-teman? Ketika kita melakukan tarian banteng, kita tinggal kayak gini, mencontohkan tanduknya saja, dan penonton kita akan paham, atau yang melihat kita tuh akan paham kita melakukan gerakan banteng. Dan yang saya tidak akan jelaskan itu ada beberapa gerak maknawi lainnya seperti gerak maknawi mimik, gerak maknawi teknik, kode, dan simbolik, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah yang menurut Morris, yaitu ada gerakan yang itu adalah gerakan ekspresif ya, muka. Ada penggambaran di sini ketika kita menari, kita ingin menunjukkan mimik senang, bahagia, atau marah, itu kan bisa ditunjukkan ya, agar menarik untuk dilihat. Oke, selanjutnya adalah gerak berpindah tempat menurut Morris. Apa itu gerak berpindah tempat menurut Morris? Ketika kita melakukan gerak berpindah tempat kayak saya gini loh teman-teman, contohnya, itu sudah termasuk gerak berpindah tempat menurut Desmond Morris. Dan juga ketika kita arak-arakan, kita kan jalan kan dari satu tempat ke tempat lain, itu yang dinamakan gerak berpindah tempat. Oke teman-teman, sekian video atau tugas yang saya praktikkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy this video teman-teman.